Selamat sore ibu-ibu semuanya. Sore Selamat sore, Pak. Pak. Ih, lama sekali. Ibu, selamat sore ibu. Selamat sore, Pak. Ibu, selamat Selamat sore. sore, Pak. Iya, kan kayak ini kan enak. Jadi terima kasih sudah datang di pertemuan hari ini ya Bu ya. Sama Pak. Ya, sebelum kita masuk di pembahasan hari ini, masih ingat nggak kemarin apa yang kita bahas Bu? Pertemuan yang sebelumnya gitu. Modul 1 itu apa kemarin Bu? Nah, Ibu Melan Anak. apa? Pendidikan. Pendidikan apa pengasuhannya Bu ya? Pengasuhan dulu ya. Pengasuhan dan Pengasuhan dan pendidikan anak Pak. Anak. Modul ya, coba Ibu Melan, modul apa? Pengasuhan dan pendidikan anak Pak. Karena anak diasuh dulu Pak baru dididik. Oke. Ibu? Iya, pengasuhan dan pendidikan anak. Oke, berarti pas ya. Iya Pak. Berarti modul yang pertama itu adalah modul pengasuhan dan pendidikan anak. Nah, kemarin pada saat kita pelajari modul pengasuhan dan pendidikan anak, udah dipraktekkan Bu di rumah sama anak dan pasangan? Masih sebagian, Pak. Oke. Kemarin ada perubahan setelah kemarin kita sudah bahas modul pengasuhan dan pendidikan anak. Kayaknya kalau sama saya kayaknya belum nampak, Pak. Belum nampak. Sama saya juga Belum sih. nampaknya kayak mana? Belum mengikut apa yang kita bilang. Kebetulan kemarin saya pergi ke gereja. Saya berharap anak-anak itu ikut mengikuti, tapi ternyata belum. Jadi saya berharap di kemudian hari mungkin mengikuti lah. Oke. Ibu bilangnya kemarin sama anak-anaknya baik atau dibentak anaknya? Gak ada cakep, hanya dibilang aja. Oh. Mungkin karena baru sekali kali Baru Pak. sekali ya. Iya, jadi namanya baru kita pelan-pelan aja. Nanti tetap harus dipraktikkan ya Bu ya di rumah apa yang kita Ya. pelajari kemarin yang modul pengasuhan pendidikan anak ya Bu ya. Kita juga berharap ada perubahan sih Pak. Iya, pastilah kan karena kan kita P2K ini kan ada peningkatan apa, Bu? Pertemuan peningkatan kemampuan keluarga Pak. Jadi harus ada peningkatan di keluarga Ibu masing-masing ya Bu ya. Amin Pak. Oke. Jadi saya mau bertanya sama Ibu dulu nih, ya. Di Ibu pengeluaran lebih besar mana Bu? Pendapatan atau pengeluaran? Kalau masalah keuangan di keluarga Ibu, pendapatan atau pengeluaran? Kayaknya impas, Pak. Impasnya kayak mana Bu? Bahkan mau lebih besar pengeluaran. Oke. Berarti lebih besar pengeluaran ya Bu ya. Kalau Ibu? Ya sama lah Pak, apalagi covid kayak gini, suami pun nggak kerja, gimana lagi Pak? Oke. Senin Kemis lah makan Pak. Berarti intinya berarti sama lah ya. Berarti lebih besar pengeluaran daripada Pengeluaran. pendapatan. Besar pasak dari tiang lah Pak. Iya, itu mau saya bilang Bu. Tapi udah Ibu yang ngasih tau dulu ya. Oke. Jadi Bu di pertemuan hari ini juga saya akan kasih tau juga nanti kedepannya semoga Ibu nanti hadir juga di 2 pertemuan berikutnya. Karena kan kita di modul pengelolaan apa Bu? Modul pengelolaan keuangan. Yang tepat ya. Ya jadi di modul ini kita ada 3 sesi ya Bu ya. Nah sesi yang pertama hari ini ya Bu ya mengelola keuangan. Baru yang kedua adalah cermat meminjam dan menabung. Baru yang ketiga adalah memulai usaha gitu ya Bu ya. Nah di sini Ibu ada nggak yang di sini yang punya usaha? Kalau Ibu ada usahanya Bu? Usahanya nggak ada, Pak. Nggak ada Kita ya. hanya kerja sama orang. Oke. Kalau Ibu ada usaha Bu? Bantu-bantu orang Pak, Bantu-bantu orang. pecahkan kemiri. Oh, nggak maksudnya kayak usaha kayak warung atau lontong gitu atau laundry gitu, laundry kecil-kecilan bukan laundry yang besar gitu. Saya punya warung kecil-kecil untuk rokok Pak depan rumah. Oke, berarti adalah usaha. Sambil pecahkan kemiri nanti kan orang Pak datang tuh ngantar kemiri. Saya pecah-pecahkan nanti kan. Oke, berarti Ibu adalah usahanya ya. Sambil jualan lah Nah, Pak di depan Itu rumah. nanti kita akan sharingnya nanti pada saat pertemuan ketiga nanti. Berarti 2 minggu lagi ya Bu ya. 2
2 minggu lagi kita akan pertemuan kelompok lagi ya Bu ya. Oke. Jadi Bu di sini nah oke apa ya. Jadi saya sampaikan juga hari ini kita juga belajar mengelola keuangan keluarga supaya nanti mengerti bagaimana membuat pengeluaran seimbang dengan pendapatan gitu ya. Jadi nanti ini kan biasanya orang ibu ini kan pasti lebih banyak pengeluarannya Bu ya. Iya. Karena ya kebutuhan gitu. Betul ya Bu ya? Pasti lebih banyak pengeluaran di kebutuhan ya Bu ya. Ibu juga Ya pendapatan terbatas Pak. Terbatas. Pengeluaran Iya. banyak Pak. Nah, itulah cara kita nanti di sini untuk kalau saya sih bilangnya meminimalisir kebutuhan. Nah, kan ada kebutuhan, ada keinginan gitu. Nah, mana-mana yang betul-betul yang ya lagi dibutuhkan saat ini. Nah, kalau yang keinginan agak ditunda-tunda dulu, Bu. Ya, ditunda-tunda dulu, ya. Paham sampai sini, Bu? Paham Pak. Oke. Nah, hari ini supaya lebih ini saya lihat nih tadi ibu ini agak sedikit apa juga ya, agak ngelamun ya. Ibu ini udah serius, ibu ini agak Ngantuk, Pak, ngelamun sorry, ya. Pak. Jadi cobalah kita berdiri ya Bu. Saya ada permainan untuk orang ibu. Oke. Permainannya itu, nah kita di sini ada tiga orang ya. 3 orang sebenarnya sih maunya rame-rame, tapi karena kondisinya saat ini ya lagi COVID ya, jadi kita berdayakan yang ada saat ini aja Bu ya. Nah, permainan ini ya permainan dari Jepang sebenarnya Bu. Ya, bener ya? Atau saya salah? Enggak ya. Kan Bapak yang punya permainan. Oh iya, Pak. saya. Jadi permainan ini dari Jepang ya. Jadi saya akan saya akan kasih tahu petunjuknya gitu ya Bu ya. Nah nanti kita searah jarum jam gitu Bu. Ini nomor 1 Ibu. Saya nomor 1 Pak. Ya, nomor 1. Baru nomor 2. Nah, saya ikut main Bu ya. Saya ikut main biar lebih enak gitu. Ya, nanti nomor 3 saya gitu. Nah, kalau saya bilang nomor 1, Ibu bilang ya. Ya. Hide ya. Hide. Nah, Ibu juga nanti kalau saya bilang nomor 2, hide gitu. Nah, nanti saya juga sambil dibungkukan Pak badannya iya, Pak. dibungkukkan gini gitu Hide. ya. Hide ya. Tapi kalau nanti saya bilang 0, nanti kita sama-sama Hide Hide apa? gitu. Pak. hide Bu ya. Hide. Jangan salah Pakai kabu. pengucapan Bu ya. Hide. Ya, hide. 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 Kayak orang Jepang gitu berarti. Iya, hide Di ya. TV. Oke, kita mulai. Iya Pak. Kita mulai. Saya akan bilang nomor 2. Hide. Nomor 1. Hide. Nomor 1. Hide. Nomor 3. Hide. 0. Hide. Ya, Ibu nggak konsen ya, Ibu nggak Nol mana ada, konsen. Kan tadi kan kalau saya bilang 0 tadi kan sama-sama Bu, ya Oh, sama-sama iya. ya. Jadi untuk Ibu boleh sebentar dulu agak keluar dari barisan dulu Bu, ya keluar barisan. Nah, saya nih tinggal sama Ibu ini ya. Jantungan saya Pak. Ya, saya yang buat tapi Ibu ini yang jantungan ya. Kalau saya salah kayak mana ya Bu ya? Ya. Bapak yang kedua. Saya yang keluar ya. Oke. Oke, kita mulai ya Bu ya permainannya. 2. 1. Saya 1. Oke lah, udah ya. Oke, Bu, masuk lagi ya Bu ya. Oke. Ya, kita duduk ya Bu ya, duduk lagi. Oke, jadi Bu, kenapa saya buat permainan itu ya Bu ya? Ini melatih konsentrasi Ibu gitu ya, Ibu ya. Nah, karena di sini kita akan pelajari tentang mengelola keuangan, di mana dalam mengelola keuangan itu kita harus butuh konsentrasi gitu, fokus. Karena salah sedikit Ibu dalam pencatatan dalam mengatur keuangan itu akan salah semua Bu. 1 digit 0 aja bisa salah semua Bu. Sama kalau di bank Bu, kalau misalnya nih dimasukkan bantuan Ibu, misalnya totalnya 400.000. Nah, pihak banknya lupa ya menambahkan 1 digitnya. Yang rugi siapa? Yang pasti saya untung Pak. Yang pasti untung. Yang
yang kecipratan yang ditambah nolnya tuh yang rugi siapa? Negara Pak. Ya punya banknya lah, kok negara ya punya bank lah ya, banknya lah nanti yang lapor sama negara. Kan saya negara kasih ke bank kan, bank kan yang meneruskan ke ATM orang ibu gitu, tapi kan tetap banknya gitu. Jadi kalau disalahkan banknya lah, jangan negaranya Bu ya. Kalau negaranya udah pas gitu ya. Oke? Oke Pak. Oke. Ya, jadi kita lihat ini juga ya Bu ya. Ini di sini ada poster ya, di sini ada cara-cara lah Bu, kiat-kiat ya dalam mengelola keuangan. Nah, nampak Bu? Nampak Pak. Oke, coba Ibu yang cantik ini coba bacakan Bu. Apa aja Bu? Dari atas Pak. Ya, dari sini sampai sini. Ikut judulnya Pak. Oh salah Bu, udah bacakan aja lah Bu. Rencanakan dan kendalikan penggunaan uang bersama keluarga. Biasakan menabung dengan disiplin. Nah, kalau Ibu terakhir apa nih Bu? Pertimbangkan dengan matang sebelum memutuskan berhutang. Iya, jadi ini harus dipahami ya Bu ya. Yang tiga ini harus dipahami. Ya, jadi di dalam modul pengelolaan keuangan ini Bu, inilah pokok dasarnya ya. Karena ya untuk suksesnya orang ibu dalam mengatur pengelolaan keuangan itu nanti ya ini gitu, ini kiat-kiatnya gitu. Yang pertama, rencanakan dan kendalikan penggunaan uang bersama keluarga. Nah itu nanti orang ibu aturlah apa yang menjadi kebutuhan, yang keinginan bisa ditunda dulu gitu. Baru biasakan menabung dengan disiplin. Nah ini maksudnya disiplin itu, menabung itu ya jangan misalnya hari ini mau menabung, besok malas aku menabungnya, besok lagi aja, jangan kayak gitu ya. Jadi kita harus disiplin menabungnya gitu ya. Oke, baru yang ketiga, pertimbangkan dengan matang sebelum memutuskan berhutang. Nah di sini maksudnya itu boleh berhutang tapi harus dipikirkan dengan matang. Utangnya itu harus bisa digunakan dengan baik dan bisa menghasilkan, jangan habis gitu aja ya. Kalau habis gitu aja ya kayak mana ibu nanti bayar utangnya gitu kan, jadi ya berutang-utang terus jadinya ya. Kapan selesainya? Kalau utang untuk modal usaha saya kayak mana Pak? Nggak boleh juga Pak. Maksudnya utang untuk modal usaha ibu kayak mana? Saya punya usaha, saya nggak punya modal, saya mau utang. Ibu mau utang sama pihak bank? Ya pihak manapun lah Pak, tapi untuk modal itu nggak boleh juga Pak saya ngutang Pak. Bisa, tapi itulah nanti ibu harus matangkan dulu berapa yang mau ibu pinjam gitu. Nah, kalau misalnya kita pelajari. Iya, nanti di sini, tapi bukan di sesi ini Bu, tapi nanti ya di sesi nanti di season 3 nanti mau mulai usaha nanti ya Bu ya. Oke? Oke. Kira-kira berapa persen kita bisa mengutang? Oke. Gitu, Pak. Kalau itu nanti Bu, ya itu nanti Gitu, kita ya di season ketiganya nanti iya. ya kita akan bahasnya. Nah, sekarang ini dulu kita bahasnya Bu ya, mengelola keuangannya. Gitu. Oh berarti pas ya Pak ya, 1, 2, 3. Iya, ya jadi pas nih Bu. Inilah dia kiat-kiat. Gitu. Ya, oke? Oke Pak. Oke. Oke, jadi di sini kebetulan ada kertas Bu? Nggak ada kertas ya? Nggak ada kertas, ada? Oke, udah ada ya. Oke, ini saya bagikan. Oke, ya jadi nanti kita pakai pada saat nanti kita nanti ini kan masih langkah pertama Bu. Kita nanti ada langkah keduanya, gitu ya. Oke, jadi biar lebih semangat lagi ya. Tadi kan kita sudah main tadi permainan dari Jepang ya. Ya dari Jepang. Saya namakan itu adalah hide orang Jepang gitu. Ya, hide orang Jepang. Nah, ini ada satu lagi permainan. Hide itu artinya apa, Pak? Hide itu artinya itu apa ya? Itulah itu Pak berarti Pak. Pokoknya itulah Bu ya. Saya kemarin itu di Jepang itu cuma
di angan-angan saya Bu. Ya jadi mungkin saya kemarin nonton Ninja Hattori jadi teringatnya itu gitu kemarin ya Bu ya. Oke. Jadi ini ada satu lagi permainan biar kita lebih fokus lagi ya. Nah, ini permainan ini ya sebenarnya cukup apa ya, nggak perlu lagi berdiri-diri. Nah, misalnya saya bilang nanti uang tidak cukup ya, nanti ibu jawabnya ya diatur dong gitu ya. Ya Bu ya. Kalau saya bilang uang tidak cukup, apa Bu? Ya diatur dong. Oke. Uang tidak cukup? Ya diatur dong. Oke. Kita mulai ya. Oke Pak. Oke. Uang tidak cukup? Ya diatur dong. Nggak fokus. Nggak fokus ibu ini. Sama kita dulu. Bapak kan gitu Bu ini. Loh kan yang penting kan saya kan dua-duanya. Saya kan gini Bu kepalanya. Saya pikir tadi pertanyaannya. Loh, kan semua kan kalau misalnya tadi kan ibu uang tidak cukup baru. Kan kalau tadi saya bilang kan uang tidak cukup gitu kan. Oke. Iya, Pak. Kita ulang lagi ya Bu ya. Itu masih latihan ya. Ini sekarang fokus. Uang tidak cukup Bu? Ya diatur dong. Oke. Uang tidak cukup? Ya diatur dong. Uang tidak cukup? Ya diatur dong. Loh, Bu, saya sama ibu ini loh. Saya. Ibu ini berarti suka mengatur keuangan Pak. Oke. Satu. Hai. Nggak fokus ya. Nggak fokus. Saya selalu bingung Pak, dari uang tidak cukup Iya. kok jadi satu gitu. Itu Dia berpikir dulu, Pak. jadi ingat aja Bu, kalau tadi kan kalau saya bilang tadi satu itu berarti kan high. Nah, ini kan permainan kedua ini kan uang tidak cukup. Kalau saya bilang katakan kalimat uang tidak cukup, Ya diatur dong. Nah, seperti itu. Jadi kita harus di sini harus fokus ya Bu ya. Ya, Oke, bisa Bu, bisa dipahami? Insyaallah Pak. Bisa ya. Oke, jadi sebelum kita lanjut ke sesi 2, mungkin orang ibu yang mau sholat atau ada mau sebentar mau ke belakang bisa sebentar. Saya kasih waktu 5 menit karena saya akan mau menampilkan poster. Oke? Baik, Pak. Sekian dan terima kasih ya Bu ya. Oke Pak.